hindari banyak ngomong karena takut terpeleset. Kalau sudah lisan ini salah ucap dan menyakiti hati orang, para hadirin, sama seperti halnya piring atau gelas dari kaca yang pecah akan susah untuk dikembalikan lagi. Kalau gelas dari plastik pecah, Anda bisa plester, selesai. Tapi kalau dari kaca, coba Anda plester itu pecahan-pecahan kaca dikumpulkan jadi satu, susah, tidak bisa. Nah, begitulah hati orang lain. Mungkin iya dia memaafkan kita, tapi pasti akan ada rasa kecewa dalam hatinya. Sehingga jangan sakiti hati orang, para hadirin. Jangan samakan hati orang dengan hati kita. Mungkin kita bukan termasuk orang yang tersinggungan, tapi mungkin orang lain tersinggungan. Sehingga dengan kita yang banyak ngomong, kita yang banyak tanya, kita yang asal nyeplos kalau ngomong, nyakitin hatinya orang. Nah, ini kan banyak. Kadang gara-gara lisan ini kita tidak sadar, tidak nyangka kalau kita ini nyakitin hatinya orang. Karena kita nganggapnya biasa. Kita memposisikan seakan-akan orang itu sama dengan diri kita. Kalau ditanya tentang itu ya wajar-wajar saja. Mikirnya kita, padahal yang ditanya tersinggung. Yang ditanya tersinggung. Ini contoh. Biasanya anak-anak muda itu kalau sudah hari raya mereka pada pasang status. Hari raya ini hari yang sangat menyumpahkan. Kenapa? Karena ada adat silaturahim. Kalau sudah silaturahim pasti banyak yang tanya kapan nikah, kapan nikah. Jadi kira tidak nyinggung perasaan. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan menanyakan sesuatu yang kau miliki kepada orang yang tidak memilikinya. Jangan. Nah, sekarang gini, kalau Anda tanya sama teman Anda, dan terkadang pertanyaan terus diulang, nyakitin hati. Masalah misal teman Anda belum nikah, tapi dalam urusan usahanya dia sukses. Anda sudah nikah, Anda tanya, misalnya bro, kapan nikah? Kapan kamu nikah? Wah, sudah umur segini masih belum nikah. Itu nyakitin hatinya. Sekarang kalau seandainya orang itu bertanya sesuatu yang Anda belum miliki misalnya, karena dia sudah sukses, dia punya mobil, kemudian dia balas pertanyaan Anda tadi. Kamu tanya sama saya kapan nikah? Saya tanya sama kamu, kamu kapan punya rumah sendiri? Nah, kira-kira gimana? Kok panggah ngontrak? Terus gimana coba? Kan sama, kita kan kok tanya kan seperti itu. Kapan nikah? Kok panggah jomblo? Kok betah lek jomblo? Nah, dibalas, kapan kamu punya rumah? Sampai kapan kamu pindah sana pindah sini? Coba gimana? Kira-kira perasaan kita gimana? Nah, coba posisikan. Kalau mau ngomong, kata Imam Abu Hanifah itu, posisikan ucapanmu seakan-akan kamu yang dengarkan. Kira-kira gimana hatimu? Kalau hatimu merasa tidak nyaman, jangan kau ucapkan itu kepada orang lain. Nah, ini para hadirin yang perlu kita sadari. Ingat, lisan ini sering nyakitin orang. Kalau sering kita biarkan lisan ini los, berbicara terus, ngobrol terus, lama-kelamaan ada ucapan-ucapan yang tanpa kita sadari ternyata nyakitin hatinya orang. Kalau sudah nyakitin hatinya orang, selama orang itu belum ridha dan maafkan kita, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita. Nah, ini pentingnya kita banyak diam. Man somata naja, kata Nabi. Siapa orang yang banyak diam, dia akan selamat. Kemudian kata Imam Hamid Al-Lafaf yang kedua, termasuk daripada sampulnya agama ini agar tampak indah dan sempurna adalah tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Mengurangi banyak kumpul sama orang kecuali yang memang diperlukan. Seperti apa? Kumpul di majelis seperti ini. Mau tidak mau kita ketemu orang. Kemudian jenengan salat berjamaah. Mau tidak mau ketemu orang. Ternyata salat berjamaah piyambakan. Kula niki pengen salat Jumat tapi piyambakan ku pripun carane? Masalahnya biasanya salat Jumat, masya Allah,
hati serasa terces kembali, ya. Yang tadinya iman lemah dengarkan khutbahnya khatib, semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, medal saking masjid diajak ngerasani karo tonggo. Ini penyakit ini, ya. Berangkat dapat pahala ibadah didampingi oleh malaikat, pulang didampingi sama setan, ya. Makanya hati-hati ini. Ini tadi malam juga kita bahas, ada golongan-golongan setan yang kerjaannya menyampaikan kabar-kabar yang tidak ada buktinya, kabar-kabar hoax, ya. Ada nama-nama setan, ya. Tadi malam kita juga sampaikan di majelis yang ketiga tadi malam di rumah Bapak Matori, ya. Nah, kita baca nih, supaya kita tahu nih nama-nama setan agar kita bisa menghindarinya. Ada setan itu yang kerjaannya menjadikan rumah tangga hancur. Ada setan yang kerjaannya jadikan rumah tangga hancur. Siapa ini setannya? Setan ini namanya Dasim. Setan ini namanya siapa? Dasim. Dal panjang, sin mim, Dasim. Diinget-inget ya, jangan kasih nama anak jenengan Dasim, ya. Jadi pelakor nanti, ya. Jadi perusak rumah tangga orang. Ini Dasim menghuni rumah kaulo panjenengan kapan? Di saat kita masuk rumah tidak mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang masuk rumah tidak baca salam, Dasim itu ngikuti dari belakang. Masuk ke rumah itu akhirnya tinggal di rumah kita. Nah, kalau sudah Dasim ini tinggal di rumah kaulo panjenengan Bapak Ibu, maka dia akan menciptakan kerusakan di dalam rumah itu. Auqa'a bainahum al-munazaah. Dia akan tanamkan di rumah itu pertikaian terus, ribut, suami istri ribut, anak ribut, ya, anak dengan orang tuanya ribut terus hatta yakun tolak fihi, sampai akhirnya ada perceraian di dalam rumah itu, sampai akhirnya ada khulu di dalam rumah itu. Khulu itu tuntutan dari istri untuk meminta pisah, ya. Yang sehingga terjadi perpecahan. Nah, itu nama setannya adalah Dasim. Nah, sehingga hati-hati, ya. Kalau masuk rumah, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, bacalah salam, ucapkan salam, dan isi rumahmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci untuk menghindari setan Dasim, ya. Kemudian ada lagi, sebentar. Ada lagi setan yang namanya, ini diinget-inget ya, karsane mboten salah ngasih nama nanti, ya. Karena ada beberapa kejadian itu orang ngasih nama dengan nama yang buruk, ngasih nama anak dengan nama yang buruk. Ditanya, Pak, kenapa jenengan kasih nama anak jenengan dengan nama ini? Oh iya Ustadz, ini saya ambil dari Al-Quran. Jadi kalau ngambil dari Al-Quran, lihat terjemahannya dulu, nggih, kersane mboten salah. Karena di Al-Quran juga disebutkan apa namanya, nama-nama musuh-musuh Allah, Fir'aun, nggih. Akhirnya, Fir'aun kok keren nggih. Terus nama anak saya yang laki Fir'aun saja. Padahal Fir'aun musuh Allah. Wonten setunggal tiang maringi asma putrane Sakor, nggih. Keren ya, Sakor. Sakor. Sakor itu apa? Nama neraka, nggih. Dan kata para ulama, nama itu doa. Berarti kalau jenengan kasih nama anak jenengan dengan nama Sakor, berarti jenengan doakan, wis nak, mungkin jenengan dang melepet Sakor, kan ngoten. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini nama-nama setan ini diingat-ingat ya. Kelihatannya keren tapi ternyata itu nama setan.